ingin menguasai satu negara ini, akhirnya tidak ada yang menang. mendapatkan, dua-duanya hancur. Ngoten ya Ki ya. Ya, inilah cara semesta untuk melenyapkan semua orang-orang yang rakus, orang-orang yang merasa megang kendali. Iran dengan tegas menyatakan bahwa Selat Hormuz kini tertutup rapat bagi setiap kapal militer maupun komersial milik Amerika Serikat dan Israel sebagai bentuk pembalasan atas agresi yang tak adil. Keberhasilan mereka menutup Selat Hormuz adalah bukti nyata bahwa mereka memegang kunci utama atas stabilitas energi dunia yang bisa mereka gunakan kapan saja untuk menekan lawan. Amerika Serikat yang selama ini merasa sebagai polisi dunia, kini harus menerima kenyataan bahwa wilayah kekuasaan mereka telah menyusut drastis dan tidak lagi memiliki daya tawar yang berarti. Bayangin, satu tombol ditekan dan boom, dunia langsung panik. Ini bukan film, ini dampak dunia kalau nuklir beneran diluncurkan. Nuklir itu senjata dengan energi super besar dari reaksi inti atom. Sekali meledak, cahayanya lebih terang dari matahari. Dalam hitungan detik, kota bisa langsung rata. Dan ini yang lebih seram, dampaknya nggak berhenti di situ. Debu nuklir bisa nutup sinar matahari bertahun-tahun. Setelah debu nuklir turun, bumi nggak langsung mati, tapi sakit pelan-pelan. Tanaman susah tumbuh, panen gagal, makanan makin langka. Hewan kelaparan, manusia ikut terdampak, rantai makanan rusak. Air dan tanah tercemar radiasi, bersih kelihatannya tapi berbahaya. Penyakit meningkat, tubuh lemah, radiasi menyerang perlahan. Listrik, internet, rumah sakit satu persatu berhenti. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. Heran dan Alborz mendadak gelap total. Serangan udara Amerika dan Israel dilaporkan menghantam pembangkit listrik Iran, memicu pemadaman besar di sejumlah wilayah. Otoritas Iran menyebut jaringan listrik lumpuh, membuat ibu kota tenggelam dalam kegelapan. Negara ini egois, rakus, ya, serakah, pengen menguasai. Semua pengen dikuasain oleh dia. Semua harus di bawah naungan dia. Di negara ini. Negara A. Ya. Pokoknya semua harus nurut dengan Harus dia. tunduk sama dia. Nah, itu tadi. Kenapa bisa jiwa-jiwa seperti ini? Jiwa-jiwa dajjal. Ya. Semua mau dikuasai. Negara Semua dajjal. harus nurut sama dia. Ya. Dan yang satunya lagi, negara ini ya merasa mempunyai tombol dunia, yang mana kalau misal tidak ada negara-negara lain ngikutin dia atau membantu dia atau berpihak pada dia, siap-siap tombol itu akan saya nyala matikan sehingga semuanya lumpuh global. Nah, seperti itulah, dua-duanya keras, dua-duanya ego, yang apabila kalau ditanya apakah bisa nanti untuk berdamai, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena ini dua gunung yang terpisah oleh air. Ya, mereka benar-benar mempunyai prinsip masing-masing. Ya, Yang satu ingin mereka menguasai. ingin hancur-hancuran. Yang penting siapa kuat, siapa menang. Oh gitu ya Ki. Ya. Wah. Dan dua gunung yang terpisah oleh air ini, ini bukan kebenaran atau kebetulan saja perang tiga ini. Karena semesta memang sudah dituliskan akhir zaman dan peradaban baru untuk manusia. Mau tidak mau, Ya. harus kita jalani dan harus kita lewati. Ya, ini bukan hanya perang senjata, tapi sebenarnya semesta sudah muak dengan manusia yang ada di muka bumi ini, yang semua rakus, tanah leluhur dijual, ya,
yang katanya mayoritas agama-agama tapi tidak sesuai jalan normanya agama. Manusia pada rakus, manusia saling tikam menikam. Betul. Manusia tidak menghargai alam semesta, tidak selaras dengan alam semesta. Ya nggak selaras. Seharusnya peradaban ini atau akhir zaman ini di 2030. Seharusnya. Tapi manusia sendirilah mempercepat itu semuanya. Karena apa? Karena mereka menganggap dia yang berkuasa. Dia lupa siapa yang menciptakannya. Dia lupa siapa yang memberi nyawa. Itulah. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya, Iran sama Amerika perang ketiga ini apakah ada kedamaian atau menyerah? Tidak. Mereka mempunyai pemikiran masing-masing. Gitu ya Kiyo, dan ini tadi sangat menarik Ki Macan bilang bahwa ini adalah suatu jalan dari alam semesta untuk membuat peradaban baru. Ya siap-siap kalau hal ini terjadi, ya kalian akan kehilangan orang tua, kehilangan anak, ya Kiyo, dan hanya orang-orang pilihan saja yang akan tetap ditinggalkan oleh Tuhan, disisakan untuk bisa menceritakan di masa lalu. Bahwa ada nih, kalau di Konoha itu ada loh, ada seorang wanita yang NKRI ternyata jual-jual pulau. No. Kemudian apa malah lucu? Ya. Seperti apa nanti langkahnya yang membuat akhir zaman ini dari dua negara ini? Ya. Apakah mereka melakukan hal apa yang akan mereka lakukan? Betul, kita lihat ya. Ya ini tadi, apalagi tadi Ki Macan bilang Iran punya tombol sesuatu. Generasi kita mengikuti. Generasi, dan satu adalah gambar seorang wanita yang sedang menyiram tanaman. Ya. Yang satu nanti Amerika merasa tertekan karena si Iran ini tidak mengirim sumber energi berupa BBM. Minyak Ya. niku Ki. Panas. Karena sudah ditekan oleh rakyat-rakyatnya. Ya. Betul. Jadi si Amerika ini, si Trump berani mati dia. Ya. Jadi pada saat si Iran mulai memblokade tempat tersebut, ya, Selat Hormuz, ya, sehingga biar si Trump tidak mendapatkan minyak dunia dan negaranya kacau, itu tujuan dari si Iran. Si Iran betul Ya. yang menguasai Selat Hormuz. Panaslah ini. Ya, panas. Mulai dia membuat ide dakjalnya. Ide dakjal. Untuk apa? Setelah kacau perang kemana-mana, pilihan terakhir dari si Donald Trump Amerika ya, adalah mengebom Selat Hormuz, yang mana tempat perlintasan kapal-kapal minyak, ya, untuk pengiriman ke negara-negara lain. Itu pilihannya terakhir. Itu akan dibom, Ki. Akan dibom, dan dampaknya adalah putusnya kabel-kabel yang dibawa selama ini disembunyikan oleh semua negara. Kabel-kabel satelit. Yang bilangnya katanya satelit yang dikirim dan NASA pret-pretan itu. Kabel-kabel sinyal ya, yang mengglobal. Kita dibohongi. Ya, selama ini disembunyikan. Dia tahu itu titik kelemahannya. Diserang akhirnya putus. Dan akhirnya kerusakan kabel-kabel yang ada di bawah Selat Hormuz mengakibatkan sinyal seluruh dunia, ingat ya, seluruh dunia akan delay. Delay, Ki. Karena jadi nanti kalau sosial media kalian sudah mulai delay, lemot, kok nggak ada uploadan orang-orang ya, curious,
nggak bisa nggak terkirim, digunakan. pending. Oh, pending Ki. Wah, Pending. hati-hati Ki. Terkirim Tapi pending. tapi pending reportnya ke penerima. Ya, itu kerusakan dari Kabel kabel-kabel bawah besar yang ada di bawah Selat Hormuz yang dihancurkan oleh Amerika. yang akhirnya kolab Sinyal internet. Wah, Berarti nggak di lalu atas dong. satelit di mana? Gitu. Dibohongi. Nah, kan? Jadi semua bersumber di sana. Sinyal-sinyal kita. Nanti suatu saat akan terbongkar. Pada saat itu sudah diledakkan. Itu target terakhir. Itu target. Rencana Amerika terakhir adalah peledakan bawah itu, Ki. Ya, Selat apabila Hormuz. Amerika sudah tidak mendapatkan lagi sumber BBM. Gitu. Dia panas nih. Iya, Nah. karena tuntutan dari rakyat Amerikanya juga, Ki. Ya. Tuh, Mengamuk kan satu. BBM. Ya. Dan setelah blackout sinyal, ya, itu berapa hari nanti? Ya, mungkin 5 sampai 10 harian. 5 sampai 10 hari. Nggak ada uploadan. Nggak ada berita-berita media sosial lagi. Jadi nanti kita akan tahu. Jadi titik terbesarnya pusat adalah di Selat Hormuz. Jadi bukan sesuatu Selain tempat pelintasan, ternyata ada kabel besar yang digunakan untuk selama ini. optik. Ngoten ya, Ki, kabel optik untuk sinyal internet. Nah, jadi malah terbongkar dong siasat busuknya di Dajjal itu, Ki, ya. Membongkar kebohongan yang selama ini sudah disebarkan, ya. Satelit di atas dan lain sebagainya, nembus awan dan lain sebagainya, itu bohong, nggak bakalan bisa. Orang yang mau ke Mars, ke bulan, nggak ada sampai saat ini, bulan masih virgin. Sebenarnya Nggak ada tersentuh oleh manusia. yang tidak rahasia yang dibatasi oleh semesta kepada manusia itu tadi manusia pandangannya terbatas satu manusia pandangan terbatas dan kedua manusia tidak bisa menembus langit tertinggi dan manusia tidak bisa menembus dasaran laut terdalam. Tuh, nggak bisa karena tekanan itu tadi besar. Tidak bisa, karena tidak akan pernah bisa. Makanya banyak orang-orang menyimpulkan segala sesuatunya, dia menggambarkan sesuai ide dan sesuai dari keinginan. Oh ya. Sehingga mereka mempunyai project dan project. Nah ini tadi. Dikembangkan project-project khayal-khayalan itu untuk ke depan tanpa dia sadarin sudah berabad-abad itu. Proyek hayalan-hayalan itu, Ki, ya, sampai saat ini pun, nah, dan kita dijejali ya dengan proyek-proyek hayalan-hayalan, cerita-cerita nasa-nasa bohong-bohongan itu. Ya. Nah, setelah ledakan itu apa yang dilakukan Iran? Nah, Ki, secara mati internet dan lain sebagainya nih, Ki. Andalan terakhir Iran. Oh, wah, Iran. Nuklir. Oh, nuklirnya dilancurkan. Nih, tangan yang memegang energi nuklir. Jadi, tidak ada yang selamat antara dua negara ini. Semuanya hancur. Semua akan hancur. Ya. Dua negara ingin menguasai satu negara ini, akhirnya tidak ada yang menang. Mendapatkan. Dua-duanya hancur. Ngoten ya, Ki, ya. Ya, inilah cara semesta untuk melenyapkan semua orang-orang yang rakus, orang-orang yang merasa megang kendali tombol dunia. Nah ini tadi. Dan kitalah kena dampaknya. Ya, karena dampak terakhir itu mengakibatkan akhir zaman, seleksi semesta. Kenapa? Ya, COVID itu seleksi buatan manusia, tapi kali ini seleksi buatan semesta melalui tangan-tangan mereka sendiri. Ya, coba salah satu negara tidak ada niat untuk menguasai negara lain. Coba satu negara
tidak merasa mempunyai tombol global. Dua-duanya mempunyai kekuatan masing-masing. Ngoten ya Ki. Dan Tuhan semesta akan mematikan negara-negara itu dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Dengan Ya. kebiasaan buruk. Hancur semuanya. Timbullah peradaban nanti. Muncul peradaban baru. Ya. nggih. Jadi mau tidak mau harus kita lewatin. Ya, inilah yang dinamakan nanti gelap semua. Gelap bukan berarti apa? Karena Karena tidak ada listrik nanti. nggak ada listrik. Ya, tiba-tiba di siang hari Terasa malam. cahaya matahari menjadi merah. Oh. Kenapa? Biar kalian tahu dulu nanti, biar nggak panik. Kenapa? Karena ditutupin oleh tebalnya debu. Akibat dari partikel atom itu, Ya. nuklir itu tadi, Ki. Betul. Wow, sampai ke Indonesia nanti, seluruh dunia. nggih. Seluruh dunia. Wah, ini berarti besar juga nanti blurnya itu yang diledakkan si Iran niku. Tuh, dan kita kena dampaknya dan kita pun kena seleksi itu semua, termasuk para jahanam, oknum-oknum Pengkhianat bangsa. pengkhianat bangsa yang tidak bisa kita lumpuhkan, dilumpuhkan langsung oleh alam semesta, Baik tadi. ya. Dan Iran pun nanti ada lemparan, ada kekesalan kepada Indonesia, yang akan melemparkan sesuatu di titik tertentu untuk itu sebelum nuklir itu keluar. Ngoten ya, Ki ya. Jadi apabila kita rakyat tidak bisa berbuat apa-apa, percayalah ada tangan lain Yang akan. yang akan membalas dendam untuk kepentingan sesuatu, ya, untuk kepentingan sesuatu membuat kita lega nantinya. Ngoten ya, Ki ya. Kita akan bersorak gembira karena 288 juta jiwa akan terselamatkan ya. Gak apa-apa, kita saat ini suara kita nggak bisa Nggak didengar, nggak digubris sama mereka. nggak digubris, Mereka sibuk. kritikan kita dibungkam, ya. Dan juga suara kita ditindas, nggak apa-apa. Kita Ada tangan lain yang akan yang mempunyai kepentingan lain untuk mewakilin itu. itu Semua tadi. sudah ditulis rapi oleh Tuhan dan semesta, ya, sebab dan akibat. Nah ini tadi ya. Dan kita akan melewati fase-fase itu. Hmm. Makanya ada 3 yang harus kita pertahankan Kenapa nanti. Nggih. Pangan, Pangan ya. Pangan ini itu nanti minimal kita berapa lama? harus mempersiapkan, ya, untuk pangan kita 2 mingguan. Oh 2 minggu pangan nih ya. Pangan kita nggak usah berharap-harap lagi lah Dari dengan negara. nggak usah berharap-harap lagi dengan janji-janji manis di luar sana. Kita selamatkan diri kita Diri sendiri, Rek. ya, karena kalau berharap dari sesuatu nanti kita kecewa. Kecewa karena Karena semuanya sedang main dongeng. drama-drama mereka semuanya, Ki. Ya, yang satu pangan, yang kedua Sumber energi. air, energi, Energi seperti minyak, ya, listrik nanti. Wah, ini Keluarkanlah ide-ide itu untuk menciptakan energi apabila listrik, Rek. saat itu terjadi kalian nggak kelabakan. Dan yang ketiga air. Karena air pada bersih. saat kondisi itu nanti tiba-tiba semesta kemarau panjang. Oh, ini kalau untuk kemarau butuh waktu berapa lama? Berapa bulan? 6 bulan ke depan. 6 bulan itu kemarau panjang. Ya, kemarau panjang yang panas, sangat panas sekali. Nah ini kita aja udah terasa sedikit loh mulai hari ini. 3 itu harus kalian siapkan. Jangan pernah mengandalkan atau mengharapkan dari orang lain, ya. Selamatkan diri kalian masing-masing. Gitu ya. Apapun yang akan terjadi nantinya, saya bukan nakutin di sini. Tapi biar kalian nggak panik, biar kalian nggak kaget, Biar waspada. biar gitu ya. waspada. Sama kok, saya masih di dunia ini. Kita juga masih bingung juga, Saya Rek. masih di Indonesia ini sama dengan kalian.
Tapi maksud saya pada saat sudah ada tanda-tandanya tersebut, Seperti itu. Kalian sudah tahu langkahnya seperti apa. Nah, Yang saya harapkan di sini yaitu tadi, setiap doa saya, ya Tuhan, apabila tangan ini tidak bisa membasmi orang-orang jahat di muka bumi ini, apabila tangan kami tidak bisa memegang keadilan untuk mereka, maka wakilkanlah. Betul. Wakilkanlah dengan energimu Betul. untuk menseleksi langsung Mereka. yang selama ini rakus, yang selama ini menjual tanah, yang selama ini Pulau. menghancurkan semesta dan hewan-hewan di hutan sana. Betul. Karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa selain dirimu. Itu doa-doa itu selalu saya keluarkan. Betul sekali Ki Macan. Ya. Dan biarkan mereka bisa masuk dimensi lain yang sudah dipisahkan, sehingga reinkarnasinya itu berabad-abad. Gitu nggih Ki ya. Biarkan kami yang sudah melewati fase baru, ya, dari peradaban baru, kami dari nol lagi, kami ciptakan hal-hal untuk kebutuhan kami sendiri, kami tanam dengan tanaman supaya rindang lagi semesta ini. Ya, saya yakin sekali seleksi Tuhan nantinya benar-benar sangat membuat manusia baru di seluruh dunia. Gitu nggih Ki ya. Ki Macan, ini untuk Ya. sebuah Iran dan Amerika ini kok semakin ininya kan pasti dari gambaran dari kartu-kartu ini ya Ki ya. Ini kira-kira berapa lama, masih butuh waktu berapa lama kurang lebihnya untuk hal yang seperti ini agar penontonnya Pintu Misteri setidaknya bisa sedia dulu atau waspada dulu nih Ki. Ya, tandanya ya, kalian akan mengetahui kalau misalnya Amerika sudah lumpuh total. BBM-nya sudah tidak ada lagi. Kalau saat ini kan ada Masih BBM, ada BBM. tapi harganya mahal. Betul, yang 5 Ya, dan menandakan mereka udah collab, BBM tidak ada sama sekali. BBM sudah tidak Tidak ada sama sekali, ya. di Amerika. Energi sana. listrik sudah dibatasi, Listrik sudah dibatasi. dan rakyatnya, ya, rakyatnya ya, sudah keluar semua demo besar-besaran. Dan sudah anarkis atau? Ya. Nah, dari situ awalnya. Tembakanlah itu keluar. Jadi nunggu hal itu ya. Apabila itu sudah terjadi, ya kalian harus waspada ya Ki ya. Ibaratnya mungkin untuk kakak-kakak Mas Jamir berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kalau yang berada di kampung-kampung setidaknya pasti masih bisa mempunyai lahan, ngoten bisa untuk lebih ini ya Ki. Ngomong-ngomong di kampung ya, nanti akan ada fase yang mana pada saat itu orang-orang kota malah sibuk mencari tanah di kampung untuk penyelamatan diri sementara. Mereka bercocok tanam, mereka menenangkan diri di kampung. Nanti harga tanah di kampung mahal dan banyak orang kota lari ke kampung. Berpindah, berdoyong-doyong ke kampung. Sampai keadaan tenang. Ngoten ya Ki ya. Wah. Mau tidak mau harus jalanin ya. Kita tidak jalanin. bisa kita mengelak, tidak bisa kita lari kemanapun. Ya, tidak bisa, karena ini sudah ada garis tangan, garis Tuhan yang harus kita lewatin, cara Tuhan dan semesta untuk memberantas semuanya. Iya kan, enggak. Semesta sudah muak dengan kita. Ya, dengan manusia serakah. Nah ini ya, penguasa, orang-orang yang gila penguasa. Ya, ini seperti kejadian dulu sekali, seperti ini. Sebelum peradaban yang sebelumnya Ki, keserakahan juga menguasai ya Ki ya. Sehingga tidak terkendali lagi. Banyak pertengkaran di mana-mana, perperangan di mana-mana. Wah, nggak kondusif nih. Ya. Akhirnya Tuhan hancurkan lagi ya. Sebuah kehancuran untuk sebuah kebaikan ya, kita harus menerima siapa yang akan kehilangan, apakah diri kita yang akan
bagian dari lenyapnya itu, ataukah kita masih bagian dari orang yang dipercaya Tuhan untuk mengisi? Tapi ingat ya, bukan Indonesia aja terdampak ini. Negara lain semua. Ngaten ya Ki ya. Dari permasalahan perang ketiga ini. Ngaten, Ya, Ki. cukup. Cukup nggih, Ki ya. Waduh, ini tadi ya, ini sebagai bahan waspada, bukannya menakuti, karena kembali lagi pintu misteri kan menginginkan kita semuanya, Mas Jawir. Sebentar. Terus untuk oknum-oknum pemerintah dan negara di luar sana, kumpulin uangmu yang banyak. Kumpulin. Jangan sampai enggak. Ya, kumpulin. Nggak ada guna nanti. Gitu nggih, Ki ya. Kumpulin, Pak Lumut, kumpulin ya. Kumpulin tuh ya, si mekap-mekap yang masih beli lagi itu obat pil birunya. Nah ya, yang berapa ratus triliun itu ya. Hai, terima kasih banyak nih Kiki Macan ya. Tapi kalau begitu, inilah Rek ya, sebuah gambaran Nanti yang ada monumen juga, monumen terjebaknya, tapi jangan dibongkar ya. baik. Monumen terjebaknya para orang-orang penting di suatu tempat. Ngoten ya Ki, amin 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 ya robbal alamin. Nah, karena harapan dari seluruh rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia tidak mampu untuk membuat keadilan Tuhan yang akan bertindak ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill saja ini untuk media-media Nippon Ki Macan yang ingin Mas Jawir spill. Kali ini ada minyak kasturi. Waduh, ini nanti tanah di kampung mahal Ki ya. Bulan berapa permulaan Kiki Macan untuk mahalnya tanah-tanah kampung nih Kiki? Pokoknya tanda itu tadi. Oh, setelah tanda Amerika itu tadi ya, Ki ya. Wah, ya. Yes. Karena bercocok tanam ngoten ya, Ki ya. Mereka bercocok tanam, mereka tinggal sementara di sana. Mungkin untuk air pun juga ada dalam bentuk sumur-sumur pun juga nggak perlu alat listrik, masih bisa nggih, Ki. Ya. Karena kalau di kota kan harus dalam sekali. Tapi oleh karena di kampung alamnya masih bagus, sumber airnya juga masih baik. Nah, itulah mereka memanfaatkan. Itu semua. Ya, kalau bisa ya, kalau bisa di 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini sudahlah ya, investlah tanah di kampung. Ngoten 2 bulan sekarang, mulai dari sekarang kalau lebih baik ya invest aja di kampung gitu nggak Ki ya. Gimana ini ada yang ini yang penontonnya Pintu Misteri yang di luar negeri ini bagaimana dong Ki gitu, ada yang bertanya kasihan. Kakak baca yang di luar negeri ya, yang meninggalkan keluarga di kampung. Ya. Coba kita lihat ya. Oh. Ya. Seorang wanita yang memegang koin besar. Jadi warga negara Indonesia sebelum ini kredit nanti, mereka diimigrasikan. Oh, dipulangkan Ki. Ya. Karena negara tersebut yang mereka bekerja sudah merasa bahwa tidak aman, kondusif lagi Ki ya negaranya. Aja. Jadi pada saat nanti negara tersebut memulangkan untuk sementara pulang ya. Pulang, jangan sampai enggak ya. Pulang. Ya. Karena negara tidak negara yang tempat kalian bekerja itu tidak menceritakan dan menjelaskan kondisi negaranya. Hanya dipulangkan sementara. Pulang. Gitu nggih Ki ya. Nih ya, untuk kakak-kakak Mas Jawir yang di sana, jangan lupa untuk doa-doanya selalu nggih Ki ya. Karena yang bisa menyelamatkan Tuhan lah ya, Maha segala-galanya ya. Mas Jawir doakan yang terbaik yang berada di luar negeri sana. Nanti kalau ada himbauan untuk dipulangkan, ikuti ya. Ya. Alah Ki ya. Jangan pernah takut ya dengan penerawangan saya ini. Tujuan saya tidak menakuti, tapi tujuan saya untuk supaya kita lebih punya rambu-rambu ya. Betul. Tahu ada gambaran, betul. Wah, seperti ini saya harus melakukan seperti ini. Itu tujuan saya. Betul. Karena kalau misalnya saya tidak menceritakan seperti ini, saya merasa bersalah juga. Saya sudah tahu sendiri,
tapi tidak menceritakan pada orang lain di luar sana. Tidak berbagi waspadanya, ngoten Saya nggih, yakin ya. pasti pro kontra saya menceritakan seperti ini. Tapi terserah apalah. Nah, tujuan saya untuk memberitahu saudara-saudara saya yang ada di pintu misteri ini. Betul gitu nggih, Ki. Ya, kalau seandainya kalian yang merasa kontra dan tidak suka, ya tidak usah ditonton. Ini kan himbauan supaya kita lebih waspada lagi nggih, Ki. Betul. Ya, nah ini tadi ya. Nah, berarti nanti kalau terjadi sesuatu hal, ini gunakan sebagai waspada gitu, ngoten nggih, Ki. Ya, baik. Ki Macan, kalau gitu saatnya Mas Jair mau men-spill saja untuk medianya Ki Macan yang untuk minyak kasturi. Ayo penontonnya Pintu Misteri yang apabila kalian ingin ya menggunakan medianya Ki Macan, terutama minyak kasturi ini bisa kalian gunakan untuk ikhtiar kalian menjual sesuatu yang sulit terjual ya, Ki. Ya, ini ikhtiar jual beli bisa properti, lahan, rumah, kos-kosan. Nah, selain itu minyak kasturi ini juga bisa digunakan untuk membersihkan energi negatif, baik itu dari rumah kalian, kos-kosan kalian, tempat usaha kalian ya. Nanti pemakaian minyak kasturi itu dicampur dengan air ya. 5 tetes untuk 500 ml air. Nanti penggunaannya itu disemprot pakai semprotan pompa itu ya, supaya semprotannya itu kenceng. Nah, untuk minyak kasturi sendiri syarat yang diperlukan Ki Macan itu ada nama lengkap dan golongan darah. Silakan bisa menghubungi semua adminnya Pintu Misteri, nanti akan dijelaskan dan kalian bisa menanyakan lebih lanjut untuk minyak kasturi medianipun Ki Macan. Dan untuk penontonnya Pintu Misteri yang ingin bantuan Ki Macan namun tidak menggunakan media, melalui Rogo Sukmonya Ki Macan itu yang gratis. Syaratnya gampang. Silahkan kalian like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya itu nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya, itu gratis. Baik itu yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Dan yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan itu juga akan update video setiap harinya. Dan untuk media-media Ki Macan yang lain, monggo bisa dilihat di sini. Lengkap dengan nomor WA admin resminya, ada admin 1, admin 2, dan admin 3. Untuk toko online itu ada di Shopee dengan nama Sehat Manjur 08 yang ada gambarnya Ki Macan ya. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai rakyat Indonesia, kita berdoa, bermohon pada Tuhan Yang Maha Esa untuk rakyat Indonesia yang masih cinta Indonesia, yang masih NKRI. Kita berdoa bersama-sama meminta perlindungan Tuhan Yang Maha Esa untuk kita saja, rakyat-rakyat yang masih memperjuangkan negara Indonesia. Bagi rakyat-rakyat penghuni negara Indonesia yang mereka pengkhianat, mereka yang mafia, mereka yang koruptor, kita berdoa untuk mereka agar Tuhan mengazab dan melaknat mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, bahkan cicit-cicit mereka dengan siksa azab laknat yang pedih. Dan kita berdoa untuk negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kamu mempunyai potensi yang tak terbatas. Maka jangan biarkan ketakutan menghalangimu. Gitu Kiki ya, potensi yang luar biasa. Jangan halangi potensi yang luar biasa dengan sebuah ketakutan. Terima kasih banyak Kiki. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.